semuanya. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu. Di sini ada Kak Natali. Halo semuanya. Hey, thank you udah mau ikut di konten aku. Sama-sama, aku juga makasih. Jadi, kali ini kita mau bahas-bahas tips seputar parenting nih, Kak. Oke. Jadi di sini tuh ada kertas-kertas yang isinya pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita berdua bakal saling gantian Jawab. Jadi nanti aku dulu misalkan, terus nanti kita jawab bareng-bareng gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian penasaran nih bakal ada apa aja tips-tips dari kita, keep on watching. Oke, jadi pertama siapa dulu? Aku dulu deh ya. Boleh. Ada tidak standar yang dibuat untuk anak ke depan, bahwa anak ketika dewasa nanti harus bisa melakukan atau memiliki kemampuan terhadap hal sesuatu. Kalau dari aku sih, aku tipe yang ngebebasin anak ya, Kak. Jadi kayak terserah dia nedelin mau ngapain aja. Cuma kayak misalkan aku bantu stimulasi kayak dari awal tuh, dari dia newborn kayak tummy time gitu. Azam gitu juga gak, Kak? Sama lagi. Iya, tummy time gitu juga kan. Karena kan banyak juga yang kayak netizen yang nggak tahu kayak tummy time tuh biarin aja, kayak ntar juga anak bisa sendiri gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu aku juga banyak informasi dan edukasi, kayak ya udah aku bantu stimulasi, dan alhamdulillahnya kayak dia 2 bulan itu udah bisa tengkurap sendiri kayak gitu. Sama, kalau aku juga kayak gitu sama, apalagi kalau sekarang ini kan lagi dia sensorik motorik tuh lagi seneng banget kan. Jadi kadang suka aku bikinin es batu gitu. Jadi dia biar tahu itu es batu. Terus dia pegang-pegang gitu ya. Jadi gitu. Tekstur gitu ya. Tapi kayak ada nggak sih, Kak, kayak misalkan pokoknya nanti gede pengen jadi dokter atau jadi... Nah, kalau itu aku memang ngebebasin, terserah. Aku nggak mau jadi kayak orang tua yang kolot-kolot gitu loh. Jadi udah terserah kamu mau ngapain, terserah. Yang penting itu positif, selagi itu positif dan ya itu halal gitu loh. Jadi ya udah aku support dari belakang. Sama sih, aku juga kayak gitu. Jadi kayak terserah dia maunya apa nanti. Kayak yang penting misalkan bakatnya dia udah ada di sini, yang penting ditekunin gitu, jangan setengah-setengah. Benar. Gitu. Kita support dari belakang. Setuju. Oke, sekarang lanjut aku ya. Oke, aku ambil. Lucu banget ya. Ke distract ya, maaf ya. Ada tidak panduan tertentu dalam mendidik anak atau role model dalam mendidik anak? Panduan tertentu kayaknya sih ya sesuai apa yang ngalir dari aku aja gitu loh. Soalnya kan anak pertama nih, Kak, kayak ada follow misalkan tips parenting gitu nggak, atau yang kayak pengen ngikutin siapa gitu, kayak dia ngedidiknya nih bagus nih, anaknya gedenya jadi gini. Kakak ada role model sendiri nggak? Ada sih, jadi kayak misalkan sekolahan itu aku nanya sama teman-teman aku kan, yang teman aku juga anaknya udah lumayan gede. Di mana sih yang bagus, di mana yang bagus. Terus aku juga pengen anak aku tuh bahasanya juga bagus gitu loh. Jadi learning bahasa Inggrisnya juga sejak dini juga udah bagus gitu loh. Aku pengennya kayak gitu. Jadi sekolahannya itu full semuanya bahasa Inggris. Oh gitu. Gitu. Tapi kayak sekarang tuh misalkan kayak main nih, kayak misalnya yellow sama blue, dia udah ngerti, Kak? Udah ngerti. Udah ngerti. Ini yellow, blue, aku sulap aja. Kalau dia mau ngambil, pilih yellow yang mana? Aku giniin aja. Dia belum ngerti. Tapi kayak dia udah ngerti yang kayak ya ini tuh kalau misalkan kita kan ini yellow, ini pink misalkan. Itu kan sebenarnya kan kalau di umur mereka dia belum tahu warna. Cuma itu dia lihat dari kefokusan matanya. Ini yellow, ini pink, ini yellow yang pink. Ini mana yang pink? Gitu. Nanti dia ambil. Jadi dia fokus dari matanya, dia lihat kiri kanan gitu. Kalau di umur sekarang. Tapi seru juga sih, Kak, bisa belajar dari sekarang, karena aku sendiri ya, Kak, aku tuh nggak terlalu bisa yang bahasa Inggris, kayak maksudnya nggak yang sama kayak, jadi pengennya kayak anak dia kayak lebih baik dari kita sih ya kan? Bener, jadi harus yaudah deh, daripada ini yaudah mending anak aja yang harus pintar bahasa Inggrisnya kayak gitu. Dulu Kakak pernah nggak sih kayak dulu sebelum punya anak nih, kayak pokoknya nanti dari kalau udah punya anak dari kecil mau belajar bahasa Inggris, kita ngobrolnya serumah bahasa Inggris gitu. Iya pernah. Dan itu yang aku pengenin sekarang gitu loh. Jadi semuanya harus full bahasa Inggris, bahasa Indonesianya juga tetap, tapi bahasa Inggrisnya minimal. Nanti kalau dia kemana-mana juga dia nggak linglung gitu kan. Dan bisa bantuin kita ya kan. Harus bantuin emaknya. Coba tanyain tuh gitu ya. Apa sih dia ngomong apa sih, Nak? Jadi translator. Iya. Aku ya.
kalau aku sendiri sih role model, aku suka follow parenting gitu kan di IG, kayak suka banyak yang bisa aku ambil, kayak misalkan nggak boleh ngomong jangan, kayak yang pernah gitu kan. Pernah ada ngomong kayak gitu, terus kayak dipikir-pikir kayak susah nggak sih ngomong jangan, kayak pasti anak misalkan lari jangan lari gitu kan, anak makan jangan dimakan gitu, tapi kayak dia ngasih kayak karena reason. Karena sama diganti bahasanya, kayak kadang tuh anak jangan lari, anak jadi lari gitu. Jadi kayak pelan-pelan ya, atau kayak misalkan jangan dimakan, kadang kan anak langsung makan gitu, kayak ini bukan untuk dimakan, jadi dikasih penjelasan. Tapi kadang susah, karena kita kan emak-emak yang benar-benar kita punya anak nih gitu loh. Jadi kadang suka keceplosan jangan gitu. Iya. Oke, next satu ya. Yep. Ketika anak menjelang dewasa nanti, lebih memilih mempersilahkan anak merantau jauh sendiri untuk menempuh pendidikan atau tetap dekat dengan orang tuanya agar bisa dalam pengawasan orang tua dalam pergaulannya. Aku kan anak cewek ya, deket-deket aja deh. Kayak, tapi aku pengen sih anak aku kayak kuliah di luar negeri gitu, kayak bagus gitu kan ininya pendidikannya gitu. Cuma kayak anak cewek, aku nggak bisa ngebayangin loh. Soalnya anak satu-satunya. Jadi aku tuh kalau kerja kemana-mana juga aku pantau terus anak gitu loh. Jadi bawaannya tuh kalau kerja tuh pengen langsung pulang gitu sih. Tapi kalau misalkan nih Kak, dia kayak aku mau ini pendidikan nih, mengenyam pendidikan di mana, di luar negeri atau di luar kota dulu deh, kayak ngekos gitu. Ngekos. Aduh nggak tahu deh gimana ya. Ya tapi kita sih walaupun anak pertama nggak boleh terlalu dimanjain banget sih ya. Ya semoga ibunya bisa melepas anak nih untuk pendidikan yang bagus lah ya. Cuma kalau luar negeri ya nggak apa-apa aja. Ya nggak apa-apa. Tapi kakak ada pernah kepikiran nggak kayak kalau misalnya nanti azam nikah gitu? Aduh, kayak udah pernah mikirin nggak sih, kayak sedih sendiri nggak sih Kak? Sedih. Kayak melepasnya. Iya benar. Aduh gimana ya? Ya udah ya, namanya juga ibu ya kan. Oke, sekarang lanjut aku. Ketika kelak anak mulai remaja, lebih menjadi orang tua yang memberikan pelatihan les hanya sesuai dengan keinginan anak, atau memberikan juga les untuk meningkatkan kekurangan anak walaupun anak nggak suka? Aku menurut anak suka aja deh. Yang penting anak suka ya. Yang penting anak suka. Kalau nggak suka percuma kan dia. Iya. Gitu. Aku juga sih, karena kalau misalkan kayak belajar yang kita nggak suka tuh nggak masuk. Tapi kayak kalau yang kita suka kita nyari sendiri. Iya benar. Gitu kan. Kayak dulu aku juga misalkan dilesin bimbel matematika itu tetap nggak masuk. Tapi kalau misalkan aku yang kayak editing, terus kayak Photoshop segala macam, aku nyari-nyari sendiri. Iya. Jadi tergantung dia aja deh gitu loh. Kalau dia suka, ya udah kita tekunin gitu. Tapi kalau dia nggak suka, lebih baik jangan deh, takutnya. Soalnya kan parenting ya, takutnya kalau anak yang nggak suka tapi kita paksa, jadinya nanti malah ngawur. Iya. Gitu. Benar. Next, aku ya. Yap. Hal yang paling dirasakan berbeda ketika belum memiliki anak dan sesudah punya anak. Yang sebelum punya anak kayak masih main-main sama teman-teman, terus juga kayak mau ngonten tuh aku bisa mulai start tuh dari maghrib, terus kayak selesai jam 3. Sekarang tuh kayak aku udah harus tidur tuh sama anak gitu. Yang kayak pokoknya dia tidur tuh ngelihat kita, bangun ngelihat kita gitu. Kalau dulu tuh main-main ya, main-main. Gak ada waktu yang namanya aku di rumah. Aku keluar terus pasti. Gitu. Entah kerjaan. Aku tuh orangnya tuh pekerja keras banget gitu loh. Jadi kalau misalkan ya kalau nggak ada kerjaan tuh kayak aduh gue ngapain di rumah, gue di kamar, tolong gue mau keluar gitu loh. Yang penting harus keluar gitu. Kalau sekarang ini sama sih, memang harus keluar juga, tapi dikit-dikit tuh kayak keinget anak gitu, dikit-dikit pulang. Ada alasan untuk pulang ya sekarang. Iya, dan bukan kadang lagi, malah sering. Jadi aku memang kan sering konsul sama dokter, dok boleh nggak ya kalau anak aku bawa kerja,
Ya boleh, asal kalau di mobil itu kan bisa kursinya kan bisa ditidurin gitu, jadi dia bisa main-main nggak apa-apa. Jangan terlalu yang namanya dimanjain banget di rumah kayak gitu. Jadi biar dia tahu dan biar dia kebal imunnya juga. Iya, gitu. setuju sih. Jadi ya udah kalau kerja juga aku bawa terus. Soalnya kan aku masih campur-campur nih, support ASI masih aku campur. Jadi aku bawa. Nggak bisa. Soalnya dia penyemangat aku. Iya sih, setuju. Aku juga kadang kalau misalnya konten dia ikut ke studio juga. Iya harus pokoknya harus ada anak. Me time untuk seorang ibu menurutmu seberapa penting ketika telah memiliki anak? Enggak. Pokoknya harus ada anak. Gimana dong? Jadi harus dia temenin. Aku kesalahan harus temenin misalkan gitu. Kalau ke mall pun juga cuma ke mall beli sesuatu doang satu gitu. Dia temenin. Kayak tadi aku meeting nih, padahal deket sini. Deket banget, tolong, mohon maaf ya, deket banget dari sini. Ajak anak. Kalau aku sendiri tuh kayak me time colong-colongan sih Kak, kayak gak, kadang kan emang harus sama anak terus kan, karena ya anak masih nyusu juga. Cuma kalau me time aku emang dari awal belum menikah, aku emang nggak bisa sendirian. Jadi aku yang kayak nonton sendiri tuh nggak pernah, kayak jadi harus sama bapaknya lah, harus sama suami aku. Jadi kayak kadang harus ada orang juga. Iya, kalau untuk me time aku jarang-jarang. Aku juga nggak pernah me time sih, memang bener aku nggak bisa sendiri. Buktinya ini rumah aja aku jadiin kantor juga. Karena jadi harus rame, pokoknya harus rame gitu. Jadi kalau aku dengar ada suara rame itu penyemangat aku pokoknya. Kalau sendirian kayak ngerasa terkungkung gitu ya. Tolong gue ngapain ini, tolong gitu. Jadi kalau udah turun tangga, kamar pun di atas. Turun tangga, yuk let's go, ngapain? Yuk gitu. Di usia berapa anak akan diizinkan memainkan dan memiliki gadget sendiri? Karena salah satu hal yang paling merusak saat ini adalah kecanduan terhadap gadget. Kalau aku gadget mah aku kasih aja sih, tapi harus ada batasannya gitu loh. Jadi kalau misalkan gadget itu, kalau anak lagi cranky banget, gitu. Jadi aku kasih gadget, tapi ada waktunya dan itu it's okay kok sama dokter juga. Jadi tapi kakak nggak ingin screen time nggak yang kayak misalkan berapa menit doang gitu? Iya. Okay. Misalkan anak aku nih lagi susah makan, kan memang nggak dianjurin kalau makan itu sambil nonton ya. Tapi ini kalau benar-benar lagi susah banget yang dikit-dikit dilepeh, ya namanya ibu ya mau nggak mau ya kan yang penting makan gitu ya. Kan? Iya, yang penting mangap gitu kan. Jadi kalau gadget itu nggak masalah sih, asal jaraknya juga jangan terlalu dekat dan harus ada waktunya gitu. Kalau aku sekarang tuh Nedeline belum ada screen time, paling yang kayak Miss Rachel aja yang kayak nonton cuma buat iseng-iseng doang. Kalau untuk makan dia emang nggak aku kasih screen time, tapi kayak kalau misalkan itu masih tetap tetap nonton yang Miss Rachel itu juga lumayan sih, karena bagus dia tuh, bisa bener tuh bisa bikin dia bilang mama gitu berapa kali kan. Kayak soalnya dia tuh nggak cuma nonton doang, tapi kayak sambil ngobrol sama kita gitu. Benar. Kan. Dan Miss Rachel itu bukannya untuk ngajarin anak aku juga, tapi suster aku. Jadi dia tahu ya, no, yes, up and down. Tapi kalau misalkan kayak dikasih HP sendiri deh. Enggak. Jadi handphone itu memang khusus aku yang pegang. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan udah lagi cranky, aku keluarin tas aku nih, kasih. Kalau misalkan kayak udah SMP gitu atau SD, kakak bakal kasih handphone nggak? Anak sih ya, gitu loh. Jadi anak sih ya. Tapi kalau SD kayaknya aku belum kasih ya. SMP baru. Kakak dulu umur berapa punya HP sendiri? SD lagi. SD lagi yang Motorola Flip. Yang pink. Iya. SD lagi gimana dong? Itu cita-cita aku tuh punya yang Motorola pink gitu. Yang flip ya. Aduh lucu banget itu lagi. Kalau kamu? Kalau aku mungkin SMP sih. SMP ya? Iya. Cuma bapaknya nggak bolehin. Kayak dia tuh bapaknya dulu nge-SMS-in aku, tapi protektif sekarang sama anak ceweknya. Iya, nah itulah beda dua sisi gitu loh. Dijadiin satu tuh beda. Memang
ajaran ibu sama ajaran bapak tuh kadang suka bikin berdebat nggak? Yang kayak nggak boleh pacaran yang kayak gitu. Terus ntar kalau misalkan gede Nedelin nanya, wah papa sama mama ya kayak mami sama papi kan pas dari SMP gitu kayak ya udah tidak boleh ditiru. Bagaimana caramu menegur dan memberikan pelajaran terhadap anak ketika melakukan kesalahan yang cukup besar? Oke. Kalau aku menegurnya itu dengan contoh. Kalau karena memang ini berkaca dengan diri aku yang dulu ya. Jadi diri aku kecil itu kalau aku dididiknya kan kalau dulu kan keluarga aku kolot banget ya. Jadi gitu. Marah terus gitu ya. Jadi tahu kan Gaspar zaman dulu yang bandrol yang ininya apa sih? Iya. Jadi aku tuh benar-benar yang disabet, benar-benar disabet yang sobat bak gitu. Karena memang keluarga aku kan Belandanya tuh Belanda banget gitu loh yang kolot. Jadi aku nggak mau yang kayak begitu. Jadi berkaca sama jadi berkaca sama aku yang dulu. Aduh jangan sampai begitu. Jadi dikasih tahu aja ini jangan karena begini. Coba lihat yang ini gitu. Jadi karena kan anak niru ya. Jadi kayak ya kita harus kasih yang jangan sampai dia ngikutin kayak gitu gitu loh. Karena kalau misalkan dia fisik, ntar dia bisa jadi dia merasa oh dengan fisik ini dia bisa dapat apa yang dia mau. Iya benar. Gitu. Kalau aku sih kayak mungkin karena masih kecil ya alhamdulillah belum ada dan ini belum besar tahu akan gedenya gimana ya. Cuma kalau aku selama dia nggak melakukan yang kayak masih nggak misalkan nggak mukul aku atau masih sopan lah, itu aku nggak bakal yang marah banget. Cuma kalau misalkan dia yang sampai mukul aku atau orang tuanya atau kayak orang yang harusnya dihormatin, itu mungkin aku akan tegas sih. Kayak aku sih lebih ke tegas sih. Bisa kayak misalkan bisa aja aku kunciin gitu di kamar mandi gitu, kayak maksudnya biar dia jerak. Aku mungkin tipe yang akan seperti itu gitu yang aku ngerasain lagi pernah dikunci di kamar mandi. Aku juga. Cuma kayak kalau untuk yang itu nangisnya ini di WC begini lagi duduk kayak jadi kunciin di kamar mandi zaman dulu. Aku dikunciin, dimatiin lampunya, terus kayak itu di situ ada kecoa biarin kamu tidur sama kecoa gitu. Iya benar. Cuma kayak mungkin kita karena itu juga kayak jadi kita takut untuk mengulangi hal yang sama gitu loh. Jadi jangan sampai kita ngelakuin hal yang sama, kesalahan yang sama gitu. Jerahnya itu ya, efek jerahnya ya. Iya, efek jerahnya itu. Pengasuhan yang ideal menurutmu itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku ya jadi ibu itu nggak yang harus sempurna. Kayak aku nggak mau membebani diri aku dan membebani anak aku juga kayak aku harus sempurna. Ibu nggak boleh salah, ibu nggak boleh ngecewain anak, ibu nggak boleh yang gimana ke anak. Menurut aku hal yang ideal itu menjadi ibu yang manusiawi gitu. Jadi ibu yang benar-benar ngerti apa yang anak mau, apa yang anak nggak suka. Jadi benar-benar ya kita nggak perlu jadi ibu yang sempurna. Yang penting ibu manusiawi mengerti anak. Jadi menurut aku idealnya adalah kita menjadi orang tua yang manusiawi. Benar, sama satu jawaban ya. Satu jawaban ya. Aku nggak mau yang terlalu kayak gimana sih, nggak mau yang terlalu banyak nuntut gitu. Yang penting soalnya aku nggak mau yang terlalu yang jadi yang ibu ini loh, ibu yang sempurna itu kayak gitu loh. Dan aku juga gini, kalau anak aku kan awal-awal tuh kalau makan tuh aku suruh duduk di tempat duduknya gitu. Tapi makin kesini kan dia udah pinter jalan gitu loh. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, yang penting dia seneng gitu, yang penting dia makan dan dia tahu aturannya. Kalau dia suruh duduk, kalau sekarang kan udah tahu ya, duduk gitu. Jadi dia mau. Iya, yang penting kayak nyontohin gitu kan, nih makan di meja makan, makan mangap gitu, habisin gitu. Dia yang penting manusiawi sih. Bagaimana cara kamu menghadapi dan mengatasi anak ketika sedang tantrum? Pernah nggak kayak teriak-teriak atau yang kita nggak ngerti kan masih belum bisa ngomong kan? Kalau aku bakal tenangin dulu sih. Kayak Nedelin pernah yang kayak nangis yang saat-saat dia nggak nyaman, ngantuk atau kayak misalkan dia popoknya gitu kan, biasanya aku cek dulu nih, aku tenangin dulu, aku peluk, terus kayak aku cek apa yang buat dia nggak nyaman. Kayak kalau misalkan dia ngucap-ngucap kan dia berarti ngantuk gitu, ya udah aku tidurin. Atau misalkan popoknya dicek, atau kayak apa perutnya, misalkan dia kembung atau apa, jadi kayak dicek dulu sih apa yang bikin dia nggak nyaman gitu.
Kalau aku tipikal yang panikan lagi. Jadi ikut tantrum juga? Jadi aku dikit-dikit langsung ke rumah sakit. Aku panikan. Ini anak aku kenapa? Gak berhenti nangis gitu ya? Bukan nangis, kayak panik attack banget gitu loh. Jadi kenapa anak aku, bawa ke rumah sakit. Jadi sama papanya juga udah, jadi papanya yang jadi ibu dia nenangin, udah nggak apa-apa. Jadi dia nenangin dua orang ya, dua bayi kecil. Iya. Sabar. Gimana nggak bisa. Ayo ke rumah sakit. Gitu aku yang panikan. Jadi kayak kalau misalkan pernah nggak nangis yang sampai kayak nggak mau makan, nggak mau apa, kayak udah dipeluk, udah di ini masih nangis juga gitu, pernah nggak aja? Kalau sampai nangis pernah yang waktu panas. Oh iya, tapi karena itu yang aku sakit ya. Yang ngerasa sakit jadi ibunya tuh yang kayak ngerasa bersalahnya, sampai nangis aja dia nggak keluar nangis, udah nggak bisa karena kan panas tinggi kan, jadi udah nggak bisa ngerengek lagi, cuma ngedengkur gitu loh, jadinya yang aduh kayak bisa ngasih kita aja yang sakit gitu. Aduh, panik banget aku, sampai peluk udah liatin, terus ayo kapan sih nih antrian, ya Allah lama banget. Oke, lanjut. Sepakat atau tidak dengan kutipan anak itu adalah investasi untuk orang tuanya? Investasi untuk orang tuanya. Kalau aku investasi untuk dirinya sendiri sih sebenarnya. Kalau untuk orang tuanya kan kita sendiri bisa kali ya. Kayak masalahnya kayak kan ada tuh kayak kalau di banyak anak banyak rezeki gitu. Ya, kalau di dalam agama ya banyak anak banyak rezeki itu benar. Kalau anak buat investasi kayaknya enggak deh. Itu dirinya sendiri aja. Kayak kita misalkan nyekolahin tinggi-tinggi ya buat dia. Buat gitu. dia, iya. Bukan buat dia harus berbalas jasa ke kita, balas budi. Aku enggak sama sekali sih. Enggak mikir kayak pokoknya nanti dia gede harus biayain ini itu, kayak malah. Dan aku juga nanti gede aku nggak mau yang kayak ingat nggak mama dulu tuh yang 9 bulan kayak gitu, nggak mau. Iya, aku juga nggak akan mengungkit-ungkit dan kayak aku juga ya insya Allah kalau misalkan udah tua pun aku nggak mau ngerepotin anak, malah yang kayak kita punya dana pensiun gitu loh, untuk ya udah kita hidup sendiri dan jangan sampai amit-amit terbebani gitu. Bagaimana caramu untuk menghadapi anak GTM atau susah makan? Bagaimana solusinya? Kalau aku dulu ya. Kalau aku solusinya, karena itu aku panik sendirian dan aku udah jadi single mom saat itu. Jadi aku bingung, panik, udah dikasih handphone, nonton Cocomelon pun juga nggak mau, tetap mingkem. Tapi akhirnya aku punya solusi sendiri nih. Jadi aku ajak keluar. Ngelihat jalan gitu ya. Jalan-jalan, mungkin dia bosan kali di rumah, bisa jadi gitu kan. Jadi ajak keluar, naik mobil-mobilannya dia, beli suapin dikit. Jadi pengalihan. Dialihin ya. Terus dia mangap gitu kan. Abis. Berhasil ya. Kalau aku dulu tuh pakai ini Kak, dia nggak mau, dia trauma sendok. Jadi dulu kan kayak awal-awal aku tuh yang kayak ayo dong makan, karena dulu sempet turun kan berat badannya stuck. Jadi kayak aku yang kayak ayo dong makan gitu. Akhirnya dia trauma sendok karena kan kalau anak kayak disodorin sendok, kayak dia kan baru pertama kali nyobain tekstur ya. Jadi kayak nggak langsung nelen, kayak kita masih meraba-raba nih apa sih gitu kan. Nah terus akhirnya dipaksain makin nangis, jadinya nggak mau makan. Akhirnya aku coba pakai ini empeng yang cuma scoop, yang apa sih namanya, Dr. Brown tuh nggak? Tahu. Nah itu yang empeng itu terus habis itu jadi kayak ini empeng terus disendokin walaupun dikit kan, karena dia ditaruh di atas empengnya gitu. Jadi kayak lama-lama akhirnya dia mau tuh kan, dia mau sama empengnya tuh. Ya udah akhirnya aku kasih itu aja terus. Buat ibu-ibu, coba aku pengen tahu anak-anak GTM kalian apa solusinya, komen di bawah. Kasih tips. Saling sharing kita nih. Karena itu lumayan concern banget ya, banyak yang merasa anaknya GTM karena ya masih belajar kan ya. Iya benar. Jadi jangan panik ya guys ya, karena kita ibu baru pasti panik. Jadi kalau GTM, kalau aku solusinya itu dapat solusinya ya, ngajak makan keluar. Kalau aku pakai empeng. Pasti kita sebagai ibu ada aja ya idenya, ada kayak keluar terus, aja. Dan kita juga yang ngerti anak kita gitu loh. Jadi kayak nggak ada ibu yang mau anaknya kenapa-napa, nggak ada ibu yang pengen ya asuhannya walaupun berbeda
tapi dia pengen misalkan anaknya jadi buruk, pasti ya itu yang terbaik untuk anaknya kan. Kita selalu berusaha ngasih yang terbaik untuk anak kita. Akhir deep talk nih ya. Terakhir paling ini, sampai saat ini ada tidak pengalaman atau situasi sulit yang pernah dihadapi selama menjadi orang tua? Situasi sulit pengalaman kayaknya nggak ada deh. Yang kayak mungkin ngerasa capek banget atau ngerasa kayak kok nggak ada yang bantuin, kok nggak ada yang ngerti gitu? Nggak pernah. Karena yang aku bilang tadi, pengen banget punya anak. Oke. Jadi aku happy. Nikmatin semuanya tuh, Masya Allah. Tapi capek nggak sih Kak? Kayak pernah ada ngerasa capek? Pernah ngerasa capek, tapi nggak dirasain gitu gitu loh. Karena memang pengen banget punya anak. Berarti dari dulu tuh Kakak berarti punya anak di umur berapa? Azam 1 tahun, aku 29 atau 30 ya? 92. 30 ya Allah. Aku ingetnya aku 29. Kenapa ya udah 30? Oke, udah menua. Oke. Berarti dari dulu emang udah mempersiapkan, emang suka anak kecil? Suka anak kecil. Enggak deh. Dulu mah anak kecil yang di pinggir-pinggir aku gini, apa lu? Aku orangnya iseng ya, maaf. Jadi aku orangnya iseng. Apa lu suka ngeplototin? Tapi pas punya anak tuh jadi, makanya teman-teman aku semuanya pada bilang, pada aneh. Bisa ngurus anak, Nat? Lo bisa, Nat, ngurus anak? Jadi benar-benar kayak beda banget berarti ya? Beda. Kayak iya sih, Kak. Aku bukan tipe yang suka anak kecil. Aku tuh lebih suka sama hewan. Kayak sama kucing gitu. Kalau anak kecil kayak, misalkan anak kecil nyamperin minta gendong, nggak bisa ya kayak gitu loh. Tapi kayak sekarang punya anak tuh yang kayak, aku bisa tahu sekarang, ini anak yang lucu, ini lucu banget. Kayak misalkan anak kecil kayak, hai, aku kayak gitu. Sekarang tuh bisa ngerasain kayak wah sama anak kecil tuh sayang gitu. Tapi berarti bener-bener nggak ada situasi sulit Kak? Gak ada sama sekali. Aku nikmatin banget. Kalau aku sih alhamdulillah juga nggak ada, karena aku juga ya full support juga orang-orang terdekat aku. Jadi kayak aku ngerasa ya benar-benar diapresiasi juga. Jadi aku ngerasa ngejalannya tuh ya indah gitu. Apalagi juga anak jadi supporter terbesar. Aku semakin semangat ngonten, semakin semangat kerja buat anak gitu. Jadi alhamdulillah kita berdua tidak pernah merasakan sulit, dan semoga kedepannya juga jangan sampai ngerasain itu. Oke guys. Ngomong-ngomong ini kopinya enak banget loh. Thank you loh. Thank you. Ini aku rekomen banget ini kopi yang ini nih, minimal kopi yang Baileys. Ini non alkohol ya guys, tapi enak banget. Natali aja suka. Oke guys, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Dan thank you juga Kak Natali. Terima kasih banyak. Dan nanti aku juga bakal ada di videonya Kak Natali. Ya, Natali Rosa. Di sini. Jangan lupa nonton. Kalau kamu mau lihat anaknya ngebangunin Azam. Ya. Jadi tadi Nedlin abis main playdate sama Azam. Seru banget sih perbaikan ini ya Kak. Oke guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. See you in my next video.